back again to my YouTube channel LD Kristiana. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam beraktivitas. Pada kesempatan kali ini, video aku akan menceritakan tentang pengalaman aku pada saat aku menerima vaksin COVID-19 di bulan Maret yang lalu. Baik untuk yang dosis pertama ataupun yang dosis kedua yang diberikan 2 minggu setelah dosis pertama diberikan. Nah, buat teman-teman semua yang penasaran, seperti apa sih vaksinasi COVID-19 itu diberikan? Kemudian efek samping apa nih yang aku rasakan setelah vaksin? Kemudian ada tips triknya nggak nih sebelum, saat, dan sesudah melaksanakan vaksin? Kalau kalian semua penasaran tentang pertanyaan-pertanyaan itu, ikutin aja terus video aku dari awal sampai akhir karena aku akan berusaha untuk mengulasnya. Jadi teman-teman akan mendapatkan informasi yang cukup. Dan seperti biasa, jangan lupa ya teman-teman untuk like video aku. Kalau punya pertanyaan, masukan, atau komentar apapun, tulis aja langsung di kolom komentar. Dan yang pasti jangan lupa untuk subscribe. Tekan juga loncengnya. Ikutin terus video aku ya. Nah, saat pertama kali tahu bahwa nama aku terpanggil untuk melaksanakan dan menerima vaksinasi COVID-19 ini, terus terang aku senang banget teman-teman. Karena aku merasa selangkah lebih dekat dengan harapan bahwa pandemi ini bisa dikendalikan dan bahkan bisa diakhiri. Dan ini juga adalah bentuk ikhtiar, jadi aku merasa why not, ini harus dilakuin gitu. Nah, kemudian semakin dekat dengan saatnya pemberian vaksin, aku nih manusia biasa dan ternyata aku juga memiliki kecemasan tersendiri. Duh, besok bakal divaksin, gimana ya, aman nggak ya, ada efek sampingnya nggak ya, gitu. Aku sempat memikirkan itu semua dan sempat membuat aku agak susah tidur. Nah, pada saat esok harinya, saat menerima vaksin, semua alhamdulillah berjalan lancar sekali. Jadi akan aku kasih cuplikannya pada saat menerima vaksin. Nanti teman-teman bisa lihat. Halo, aku udah selesai vaksin. Sekarang lagi observasinya itu 30 menit dari jam 17.22. Jadi aku divaksin di jam 17.22. Jadi aku harus nunggu 30 menit dulu untuk observasi apakah ada keluhan. Tapi so far ini udah 25 menitan dari observasiku, nggak ada keluhan sih, paling cuman pegel aja di bagian yang disuntik, nggak ada keluhan apa-apa. Nah, untuk cerita lengkapnya nanti pas di rumah ya. Nah, teman-teman udah lihat proses pemberian vaksinnya sama seperti vaksin-vaksin lainnya, disuntikan di lengan kiri bagian atas. Kan sama ya seperti pemberian vaksin-vaksin pada umumnya. Mungkin yang perlu aku share di sini adalah pada saat pemberian vaksin ini, yang tahap pertama dilaksanakan adalah tahap seperti verifikasi data ya, registrasi. Jadi yang pasti harus terdaftar itu nomor handphone aktif, kemudian ada nomor induk kependudukan yang ada di KTP teman-teman semua. Kemudian tahap kedua adalah proses screening. Nah, screening ini gimana? Screening ini dilaksanakan kurang lebih ada 2 tahap ya. Tahap pertama dalam screening ini kita screening fisik. Jadi kita mulai dari pengecekan kayak suhu tubuh, kemudian tekanan darah, detak jantung. Kemudian ada di beberapa tempat yang aku lihat ternyata juga diukur saturasi oksigennya, seperti itu. Kemudian tahap kedua adalah sesi wawancara. Nah, pada saat screening ini kan yang melaksanakan dan yang men-screening kita adalah dokter-dokter yang kompeten ya teman-teman. Nah,
tugas kita pada saat screening ini adalah menjawab pertanyaannya sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Jawabnya harus secara jujur, supaya dokternya juga bisa memberikan penilaian yang benar, yang tepat, apakah vaksinasi ini boleh diberikan atau tidak. Bisa dilaksanakan sekarang atau harus ditunda beberapa saat. Nah, itu tugas kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya dengan benar, teman-teman. Kemudian tahap yang ketiga adalah video yang tadi aku share, pemberian vaksin dengan melalui suntikan. Jadi kita menerimanya melalui suntikan di lengan kiri bagian atas. Sebenarnya prosesnya singkat banget, teman-teman. Kalau masalah lama atau tidaknya itu tergantung antrian di tempat masing-masing. Nah, setelah pemberian vaksin, step selanjutnya adalah observasi selama 30 menit. Jadi setelah vaksin kita akan diobservasi selama kurang lebih 30 menit untuk memastikan ada efek sampingnya atau enggak. Nah, efek samping ini biasanya sih kan beda-beda ya. Tapi kalau di aku terus terang nggak ada efek samping yang berarti. Jadi aku nggak yang merasa pusing, badannya demam, menggigil, atau jantungnya berdebar-debar, atau pusing, atau bahkan mungkin pingsan, nggak ada sama sekali. Satu-satunya yang aku rasakan adalah aku agak mengantuk, tapi ya mengantuk biasa, nggak yang mengantuk yang parah-parah banget gitu, enggak, mengantuk biasa. Cuman itu yang aku rasain, sisanya enggak. Sama satu lagi, yang aku rasain itu karena ini diberikannya melalui suntikan, jadi udah pasti ya bekas yang disuntik ini pasti bahasa Jawanya itu agak-agak kemeng kayak gitu, jadi kayak pegel-pegel gimana gitu. Tapi itu tidak bertahan lama, keesokan harinya udah normal lagi. Nah, dari pengalaman-pengalaman aku pada saat aku menerima vaksinasi COVID untuk dosis yang pertama ataupun dosis yang kedua, aku jadi pengen share ke teman-teman semua sedikit tips pada saat sebelum, saat vaksin, ataupun saat sesudah vaksin. Nah, disimak ya untuk tipsnya. Yang pertama, kita harus senantiasa selalu menjaga protokol kesehatan, baik sebelum vaksin, saat vaksin, ataupun sesudah vaksin. Jadi teman-teman, nggak boleh absen, nggak boleh lupa untuk pakai masker, kemudian menjaga jarak, rajin cuci tangan. Itu nggak boleh lupa, itu udah paten ya teman-teman, nggak boleh banget lupa. Tips yang kedua, teman-teman harus istirahat cukup. Kalau nggak penting-penting banget, no begadang-begadang. Jadi nggak perlu begadang-begadang, karena bisa mempengaruhi sedikit banyak ke tekanan darah kalian yang akan kalian ukur besok. Gitu ya teman-teman. Karena pengalamanku, karena aku vaksinasi yang pertama ini agak sedikit cemas, aku agak susah tidur, tensiku lebih tinggi daripada biasanya. Itu di aku ya. Nah, barangkali di teman-teman juga nanti akan sama. Jadi, saran dari aku, teman-teman harus istirahat yang cukup di malam sebelumnya. Tips yang ketiga. Nah, kalau teman-teman ini hobi berolahraga atau sedang memprogram ingin melakukan olahraga, kurangi olahraga terutama yang bagian memforsir lengan. Karena apa? Karena kita akan diberikan vaksin melalui suntikan yang diberikan di lengan. Ini akan membantu untuk mengurangi rasa tidak nyaman saat dan setelah kita vaksin. Bukan berarti nggak boleh olahraga, olahraga berlebihan yang memforsir bagian lengan, itu yang harus dikurangi. Yang keempat, tips dari aku, kalian harus makan dulu sebelum vaksin. Kalau pagi kalian sarapan dulu, kalau siang menjelang sore kalian makan siang dulu. Yang kelima, kalau pada saat kalian mengantri untuk menerima vaksin ini ternyata kalian haus, jangan ditunda, minum aja. Tipsnya, kalau mau minum, supaya kita mengurangi atau menghindari membuka masker, teman-teman pada saat minum pakai sedotan, jadi nggak perlu buka masker pada saat minum. Tips terakhir dari aku, terutama banget untuk para perempuan dan para wanita seperti aku, pada saat vaksin, kalian wajib banget pakai baju yang mudah untuk mengakses lengan. Seperti itu ya teman-teman. Kalau untuk laki-laki mungkin lebih fleksibel, buka baju nggak masalah atau apapun gitu ya. Kalau untuk perempuan kan karena seperti yang teman-teman sudah lihat, kondisi tempat vaksinnya itu kan biasanya berupa bilik gitu ya. Nah, supaya semua tetap nyaman, baiknya mengenakan pakaian yang mudah untuk
diakses lengan bagian atas dan mudah untuk diberikan suntikannya. Seperti itu teman-teman. Jadi itu tadi sedikit tips dari aku untuk sebelum, saat, dan sesudah menerima vaksinasi COVID-19. Jadi teman-teman semua nggak perlu takut saat kalian udah terpanggil untuk menerima vaksin. Ayo dong ditegaskan lagi, benar-benar dimantepin lagi. Saya siap divaksin, seperti itu. Ini adalah harapan, mudah-mudahan kita semua bisa segera mengakhiri, mengendalikan wabah yang sedang terjadi di Indonesia, bahkan di seluruh dunia ini. Jadi, semua harus mau divaksin ya. Yang sudah divaksin, jangan lupa protokol kesehatan tetap nomor 1. Jangan lupa pakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Nah, untuk yang sedang menunggu panggilan untuk menerima vaksin, tetap semangat teman-teman. Jaga juga protokol kesehatannya. Jadi, mudah-mudahan dengan vaksinasi ini kita segera terbebas dari COVID-19. Nah, sekian aja share aku kali ini. Thanks ya teman-teman udah ngikutin video aku dari awal sampai akhir. Jangan lupa sekali lagi like video aku. Kalau punya pertanyaan apapun, tulis aja langsung di kolom komentar. Dan yang pasti jangan lupa untuk subscribe, bunyiin juga loncengnya. See you next vlog. Bye.